Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Bila sebelumnya semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi, kini Amerika Serikat mengklaim perundingan terjadi antara AS dengan Iran. Bahkan melalui media sosialnya, Trump menyebut Iran meminta AS untuk menghentikan serangan ke pembangkit listriknya hingga tanggal 6 April nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran yang lebih dulu memohon untuk negosiasi. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. Amerika Serikat telah mengajukan 15 poin tuntutan. Di antaranya AS meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. AS meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Iran juga menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Sementara Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, serupa dengan terusan Suez di Mesir. Dan yang terpenting adalah Iran meminta agar program nuklir tetap berjalan tanpa negosiasi pembatasan. Tuntutan kedua pihak yang bertolak belakang ini membuat negosiasi antar dua negara berjalan alot, terutama terkait nuklir. Padahal saat Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, negosiasi terkait nuklir antara AS dan Iran sedang berlangsung. Ya, pemirsa, Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara ini. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan ini. Lebih dari 3.000 lainnya luka-luka. Sementara itu, kelompok Hizbullah mengklaim serangan dan sergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di Desa Taibeh, Kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Kerusakan meluas di lingkungan Al-Makil di Fareman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sebuah bangunan dan fasilitas umum turut dirusak akibat agresi Zionis.
Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Pemirsa, sungguh biadab tentara penjajah Israel tega menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Tindakan sadis ini diduga agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد للصليب، نومت لامه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب، كان لطشته كهرب، صرخ كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله، وانا صار صرخ جدته وصرخ امه وتقول جواد مصاب جواد مصاب، يا ولد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد. اتفاجئنا هم نظام تلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمته، المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Setelah sebulan serangan Amerika Serikat Israel, Iran menyiapkan 1 juta kombatan untuk mengantisipasi serangan darat Amerika. Iran bahkan melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan. Iran bertekad mengerahkan lebih dari 1 juta kombatan untuk menghadapi potensi serangan darat militer Amerika Serikat sebagai buntut penutupan Selat Hormuz. Hal ini dilaporkan kantor berita Iran Tasnim, Kamis waktu setempat. 1 juta kombatan tersebut berasal dari militer Iran dan relawan. Iran sendiri melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan ke milisi sukarelawan paramiliter Iran Basij, Garda Revolusi Iran IRGC, dan Angkatan Darat Iran. Iran menyebut jika Amerika nekat melakukan serangan darat itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Iran juga mengingatkan kembali Amerika, Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Lebanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka hingga mencapai kesempurnaan.